teman-teman freelancer, ada satu komen yang masuk ke salah satu artikel blog di indriaryatna.com dari Mbak Nita. Jadi Mbak Nita ini baru join di Upwork, belum paham step-step awalnya bagaimana dan bagaimana mengerjakan proyeknya. Beberapa kali dapat klien dan mereka selalu chat via Telegram yang berakhir dengan spam. Ada yang sudah dikerjakan proyeknya bahkan tapi tidak dibayar. Mbak Nita ini sempat kecewa, jadi minta informasi atau share infonya step-step dari awal chat dengan klien, agreement kontrak, dan pembayarannya. Oke, ini saya mereply komen dari Mbak Nita melalui video YouTube. Semoga lebih jelas daripada kalau saya tulis di reply di sini. Jadi banyak memang freelance baru atau pemula yang baru join di Upwork itu yang belum paham dengan rules dan regulasi serta ketentuan Upwork. Nah, saran saya baca dulu semua dokumentasi yang ada di Upwork, bisa dibaca di sini sebentar. Jadi bisa masuk ke support.upwork.com. Di sini bisa pilih apakah seorang freelancer atau apakah agensi atau klien atau enterprise klien. Jadi ini ada beberapa kategori, istilahnya dokumentasi atau frequently asked question yang biasanya itu ditanyakan. Jadi di sini itu sebenarnya sudah ada bagaimana cara memulai, lalu building profile, kemudian menemukan project atau mencari project, memulai kerja, pembayaran, kalau ada permasalahan di payment atau pembayaran. Lalu ini ada tentang account, kemudian ada aplikasi, dan lain, project katalog, dan lain-lain. Nah, jadi step-stepnya itu kalau sudah masuk ke Upwork, lalu sudah bisa kirim proposal, lalu klien itu biasanya yang tertarik dengan proposal kita biasanya akan mereply atau mengirim message melalui dashboard di Upwork. Jadi kalau kita masuk ke akun Upwork atau ke dashboard, ini ada message. Jadi kita memang sebagai freelancer tidak bisa berkirim pesan terlebih dahulu ke klien, tapi klien bisa berkirim pesan ke kita setelah mereka melihat proposal yang kita kirim. Nah, kalau ada klien yang mengarahkan untuk berkomunikasi di luar Upwork, misalnya melalui WA, WhatsApp, atau Telegram, itu sudah pasti klien yang tidak benar, alias kemungkinan untuk spamnya itu tinggi sekali. Karena apa? Karena di platform Upwork ini sudah ada disediakan message komunikasi seperti ini. Kita bisa recording dengan Loom, kita bisa schedule meeting, kita bisa tektokan di sini gitu di dashboard akun kita di Upwork. Jadi kalau ada calon klien yang minta kita untuk menghubungi dia via Telegram atau WhatsApp atau apapun itu di luar Upwork, sebaiknya tidak usah ditanggapi. Karena apa? Karena kemungkinan spamnya tinggi. Bahkan itu sudah bisa dikategorikan sebagai spam. Jadi kalau memang beneran dia itu calon klien atau klien yang benar, yang istilahnya nggak bohong gitu, nggak mau klien yang benar, dia pasti akan sesuai dengan regulasi atau ketentuan yang ada di Upwork. Ya, semua komunikasi ya via Upwork. Tidak ada komunikasi di luar kecuali kalau kontrak sudah turun. Karena kadang untuk mempermudah komunikasi, klien itu setelah kontrak turun biasanya mereka ada yang pakai Skype, ada yang pakai Slack, seperti itu untuk memudahkan komunikasi. Jadi kan kadang kita nggak buka Upwork mungkin
selalu buka Upwork gitu. Tapi kalau misalnya seperti Skype atau email atau Slack itu kan pasti ada notifikasi yang kita bakal tahu kalau ada pesan atau message yang baru. Nah, step-stepnya seperti itu. Jadi kalau sudah berkirim proposal, ada calon klien yang kemudian mereply, kalau minta untuk komunikasi di luar jangan mau. Komunikasi ya di dalam platform, jangan mau di luar. Supaya apa? Supaya kita aman. Jadi ada di ketentuan di Upwork itu bagaimana cara supaya freelancer itu tetap safe gitu di Upwork. Jadi jangan sampai keluar dari platform. Nah, kalau si klien ini kemudian minta chat via Telegram dan dia ada kontrak yang kemudian Mbak Nita atau freelance yang lain suruh mengerjakan lebih dulu, ya kenapa mau gitu? Karena belum ada kontrak kok mau kerja, jadinya kan akhirnya tidak dibayar. Nah itu kembali lagi itu adalah kesalahan kita sendiri sebagai freelancer. Jangan sampai kita bekerja itu saat belum ada kontrak. Jadi tetap di platform, kalau si klien itu berkirim pesan atau message ditanggapi dengan baik. Kalau sudah oke, sudah deal, minta kontrak turun, minta offering kontrak. Jadi yang mengeluarkan kontrak itu si klien via Upwork. Jadi kita tinggal tunggu. Kalau si klien itu sudah mengeluarkan offer kontrak, kita tinggal accept. Kalau semuanya sudah sesuai dengan kesepakatan. Kalau misalnya belum sesuai ya minta direvisi lagi. Jadi kerja setelah kontrak turun atau kontrak sudah ada. Karena apa? Karena dengan adanya kontrak itu Upwork berhak untuk menge-charge si klien nanti untuk pembayaran. Jadi kalau misalnya kontraknya hourly, maka si Upwork akan mengirimkan invoice secara reguler itu per minggu. Dan kalau misalnya kontraknya itu fixed price atau fixed rate, itu si klien harus kirim dulu uang pembayaran di milestone, di escrow. Jadi posisi kita sebagai freelancer itu aman. Nah, step-stepnya seperti itu. Pembayaran kalau di luar Upwork, ya itu jadi tanggung jawab dan resiko antara freelancer dan kliennya. Tapi kalau di Upwork, untuk hourly rate kita bisa withdraw atau tarik setiap minggu sekali. Dan kalau yang fixed rate atau per project, itu kita bisa tarik setelah submit work kita itu disetujui oleh klien. Jadi ada safety atau ada garansi kita sebagai freelancer itu akan tetap dibayar atau terbayar seperti itu. Nah, kalau dari awal saja diminta chat via Telegram sudah mau, kemudian dikasih pekerjaan atau project belum ada kontrak sudah mau, ya gimana lagi, itu kan salah kita sendiri gitu loh. Jadi ya harus banyak-banyak baca dokumentasi atau regulasi yang ada di Upwork, kemudian bisa subscribe di YouTube saya di sini, channel ini. Jadi di sini saya ada banyak video tentang freelance, tentang Upwork, lalu tentang Canva dan lain-lain. Jadi di sini ada playlist khusus tentang Upwork. Nah, di sini ini bisa dilihat. Juga bisa masuk ke blog seperti Mbak Nita ini sudah membaca artikel ini. Jadi kita harus banyak-banyak membaca dan mendengar dari orang lain. Tapi kita sendiri juga harus aktif ya, harus membaca dokumentasi, regulasi, dan apapun itu, karena itu kan demi kepentingan kita sendiri. Biar kita tidak tertipu dalam tanda kutip karena kesalahan kita sendiri. Seperti itu Mbak Nita. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi, silakan komen saja di komen saja di blog atau di video ini. Nanti saya akan balas lagi. Terima kasih.